Nah itu memang litbang nanti itu kerja litbang tuh kerja keras untuk menyampaikan itu karena nanti harus keliling di 8 paroki ya 8 paroki untuk misa di sana ya. Kalau saya sambil sambil misa sambil tahu bahwa misalnya paroki ini menggunakan ini. Nah, kalau yang di katedral lalu yang di ini udah pakai ini dia, udah pakai layar itu. Nah, kalau kita pakai teks layar, itu kita harus bilang mengambil dari apa lagu itu. Puji syukur nomor sekian. Nah ini, memang tidak mudah juga. Kadang umat itu kan lalu hanya mengingat-ingat. Padahal ada nada yang lost. Makanya kalau bisa itu kalau mau pakai layar itu juga harus ada nadanya. Ya kan? Ya, do, re, mi kan kata-kata. Jadi ujung-ujung interpretasi masing-masing. Apalagi kalau lagu pop. Seperti rusa rindu. Kan ada tuh beberapa lingkungan atau kor menggunakan itu. Tapi dia karena lagu itu yang ada tuh bukan lagu seperti rusa yang seperti lagu itu ya. Seperti rusa rindukan air. Kan itu. Cuman karena umat nih kayaknya kurang kurang sreg dengan nadanya, bukan kurang apa? Karena kurang latihan tadi itu. Nah, kalau saya waktu pas sambil saya datang ke Malang waktu tempo hari dengan Dedi dan juga eh, ada ya undangan perkawinan sepupu saya itu saya dengar. Tahu nggak kornya di mana? Di atas, bukan di depan, di atas. Sebelum itu dia 1 jam sebelumnya latihan dulu dia. Setengah jam dia pemanasan lalu ininya untuk supaya dia di atas, bukan di kita pikir dia di mana? Di situ. Enggak, di atas dia. Tapi nampak enggak? Ya nampak di atas. Kor itu tuh sebenarnya mendorong umat untuk bernyanyi. Jadi begini, kor yang baik itu bukan memonopoli. Makanya monopon itulah yang ya lagu-lagu Gregorian. Lagu-lagu itu bukan memonopoli. Jadi misalnya semakin umat tidak tahu lagu itu sebenarnya kita semakin menyesatkan umat. Makanya dulu itu umat tuh harus dibagi teksnya. Dibagi teks kalau lagu-lagu baru. Lagu-lagu baru yang eksperimental. Cuman ya karena tadi merasa umat ya pandai-pandai aja sendiri belajar, ini berbahaya. Nah, mungkin itu yang untuk ini ya. Kemudian tidak ada salah kalau kita misalnya mau membuat yang namanya nada atau kita tapi tidak boleh merubah teks. Misalnya Mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan kan? Misalnya Haleluya mau dirubah misalnya. Yang sering nih kita nih kan. Karena kita versi gaya Jawa tuh lebih kita kuasai. Haleluya, 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 haleluya. Itu kan agak. Biasanya kan, nah ini kan beberapa versi haleluya itu kan ada yang dinyanyikan pada masa biasa, ada yang dinyanyikan. Kalau di lingkungan enggak masalah karena itu. Tapi kan ada yang mungkin pada misa harian mau dinyanyikan atau mau dibuat lagi itu ya silakan, tapi tidak boleh merubah teks yang sudah jelas itu. Siapa tahu ingin ini ya. Nah, lalu yang juga kita harus cermati, umat itu berlari setelah imam keluar dari panti imam berserta para petugas tuh. Harusnya ya kan, kalau kor itu 2 bait jangan sampai 3 bait. Umat ini harus tetap ngikut ini, udah selesai bait itu kan sama kan kalau kita lagu pembukaan. Ini kan enggak. Ada yang memang udah biasa ke gereja langsung tanda salib. Pokoknya pastor keluar tanda salib. Padahal sebenarnya langsung doa. Tunggu selesai lagu barulah. Apalah yang dikejar? Sama juga ngejar mobil motor di itu masih gak belanja-belanja di depan. Bukan. Kadang lucu ya, kayak misalnya padahal kalau udah selesai lagu pembukaan bukan berlomba ngambil air baptis lagi atau air suci. Air suci itu kan hanya sekali ya kita ambil pada awal masuk. Pulang enggak lagi. Hanya sekali. Hanya waktu ini. Cuman kan umat tuh karena mengikuti orang yang biasa
rupanya itu bukan biasa. Lalu memang di kita ini tergantung selera, ya. Kalau pakaian misdinar itu tidak mengikuti warna liturgi apapun, yang wajib mengikuti warna liturgi yang hari itu adalah imamnya, kasulanya. Tapi kok bisa di gereja harus sama gitu? Ya itu tadi lah, karena selera tadi itu. Selera. Kan? Nah, jadi kalau di katedral itu bajunya itu udah disiapkan. Jadi untuk baju lektor itu udah berbeda sebenarnya. Nah, cuman beginilah. Paroki ini lah ya, pastor parokinya bilang. Sebenarnya mereka mau seragam harusnya, karena kan ini kan satu dekanat. Iya. Apalagi menjadi contoh bagi dekanat-dekanat yang dari luar kota kan. Kan ada 36 paroki. Macam di Stella Maris kan masih ikut dengan tata cara Warna liturgi. warna liturgi. Kalau di Ya sama di BMJ juga warna. Ya memang kalau pakaian yang seingat saya dulu, saya kan misdinar. Misdinar waktu zaman Pak Sudirjo. Tidak mengikuti warna yang pakai. Makanya saya agak, apakah sudah ada ini ya? Setahu saya misdinar dulu itu, kalau memang bajunya itu tetap ya dia tuh, ya kan biasanya agak berubah nih yang ininya, ya. Katedral tuh. Sebenarnya memang ada 7 warna Bu, warna liturgi itu. Warna liturgi itu kan hijau, merah, kuning emas, kemudian putih, itu ya kan. Lalu untuk ungu. Ya, ada merah muda. Itu 2 kali dipakai, hanya pada saat Gaudete dengan yang nanti waktu Prapaskah tuh, yang di tengah tuh. Kemudian yang Prapaskah Sukacita namanya tuh kan. Kemudian hitam tuh untuk kematian, misa requiem. Tapi hitam jarang ya. Ya udah, lalu dipakailah ungu. Nah, ini sebenarnya kalau mau mengikuti warna liturgi itu, dan saya itu namanya misa hitam itu, atau misa yang menggunakan hitam itu kalau misalnya enggak juga warna. Jadi warna liturgi itu kan sebenarnya memang dibuat itu untuk memahami, ya. Peristiwa-peristiwa. Nah, makanya kuning emas dan putih itu selalu disamakan, padahal kuning emas. Makanya warna sekarang tuh kuning emas itu hanya dipakai oleh imam. Jadi tinggallah yang dipakai itu hanya hijau, ya kan, merah, putih, ungunya hanya 4. 3 warnanya itu merah muda, kuning emas, dan juga hitam. Sepertinya sebenarnya tidak pernah ditiadakan sih, tapi karena menyangkut mungkin pembiayaan pakaian itu kan, dan juga dia memang agak jarang dipakai. Nah, ini penting karena apa? Karena kita juga harus memahami itu. Nah, makanya rapat pada hari ini terakhir kita mengikutkan, itu kemarin berapa orang kita? 13 orang ya akhirnya jatah kita. Yang ikut Iya, 12 ke 13 ya. 13 kan dengan Bu Emiliana waktu itu kan? Ya puji Tuhan. 12 kah? 13 kalau enggak salah. 13. 13 ya. Sama Bu Yu sama anak itu. Lalu untuk yang kegiatan itu tuh yang lomba. Lalu akhirnya puji Tuhan ada kegiatan lagi. Dapatlah mereka yang muda-muda itu, yang pengurus si Pisia dan Adrianus itu, ya, untuk kegiatan. Ya memang yang dikirim itu satu anaknya Bu Lina, karena dia yang sudah standby kan, hanya 3. Rupanya jatah kita ditambah. Itu tadi saya cerita, dari 3 menjadi 10. Wah, saya bilang. Ketua kali yang nambah ya. Hah? Ketua kan nambah. Hah? Ketua yang nambah. Enggak. Kok Bu Ketua? Siapa yang nambah? Saya kan selalu mengirim cadangan kalau mereka tidak bisa tuh. Rupa cadangan itu, ya kan, bukan Bu Ketua. Ya kan, saya kan selalu mengirim cadangan, Bu. Cadangan itu selalu dipakai. Lalu rupanya Pak Lukas melihat itu. Saya tidak pernah, Bu, ngirim orang tuh mati, yang takutnya dia tuh
harus ada cadangan. Lalu cadangan itu dipakai. Oh silakan ya tambah aja tuh. 7 orang yang cadangan tuh jadikan peserta aja karena banyak yang nggak bisa hadir. Oke, puji Tuhan. Dapatlah kita 10. Lalu rupanya ada satu yang berkeinginan sekali ikut. Saya lobby dulu, Pak Lukas boleh enggak ini satu. Saya kan begitu tipenya. Bukan apa, saya kan memperjuangkan supaya banyak yang ikut dari kota. Ya kan? Tapi dengan syarat, sekali lagi, ya, transport dan uang saku enggak ada ya. Tapi kalian dapat di situ, kalian nginap, dapat pelatihan, dapat sertifikat, itu kan udah sangat membantu sekali ya. Nah, dapat. Rupanya masih ada cadangan dari cadangan nih. Cadangan dari cadangan nih masih ada rupanya berminat, masih 4 orang. Rupanya dikabulkan dari 11 orang itu. Dari 3 jadi 7, jadi 10 kan? 3, 10, 11. Lalu rupanya 4 cadangan itu dikabulkan 2. Jadi 2 lagi kan? Jadi totalnya 13. Nah, waktu anak Bu Elis mau dikirim, gagal. Syukur ada yang ganti, dan akhirnya sampailah jam 11 malam mereka baru masuk. Karena mereka normalnya besoknya. Ada juga yang bagaimana besok saya ini katanya. Oh enggak bisa, saya bilang malam ini harus masuk karena kamar udah disediakan. Kalau besok tuh bukan cadangan namanya, ya. Nah, puji Tuhan masih ada kelompoknya, ada 13 orang anak muda yang siap. Ya, siap untuk segera menjadi pelatih. Nah, puji Tuhan di situ. Ya, siap enggak siap mereka punya teorinya. Gitu. Nah, itu program-program kerja kita ya untuk tahun 2024 ya. Ada beberapa program yang mau dikerjakan oleh mereka Bu Ramean, yaitu kegiatan pendidikan kursus pelatihan penataan musik. Nah, ini kayaknya enggak bisa diadakan karena dana tidak ada, ya. Bukan, ini mau diadakan semacam seminar, ya. Pesertanya itu kita semua. Cuman dananya tidak ada. Nanti seminar itu 38 orang diundang ditambah dengan perwakilan dari paroki 22 orang. 38 tambah 16, jadi totalnya mau 60 satu hari di PSE. Nah, itu tidak terrealisasi. Ya kan, karena itu tadi ya. Kemudian yang sudah memasukkan program-programnya, tapi nanti besok kita rapat lagi untuk membahas itu. Bidang penyelenggara Pesparan ini baru RAB ya. Bidang lomba cipta lagu gereja ini sudah. Bidang pendidikan kursus pelatihan ini kalau tidak salah sudah, tapi dia program 2024, program 2025 malah belum. Bidang usaha dana ini belum sama sekali. Bidang verifikasi dan pengawasan ini memang dia tidak punya program, tapi nanti saya minta programnya juga karena dia kapan mau mengawasi kegiatan-kegiatan itu. Bidang penelitian dan pengembangan sudah, bidang humas sudah. Nah, besok ini kita akan membahas program kerja 2025. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Elis, silakan Bu. Tambahan saya sih, yang pertama, karena kita ini rapat, janganlah cuma 2, 3, 5 orang saja. Karena hal ini penting yang disampaikan Bapak, terutama pada hari ini kan, kalau banyak kita mendengar, banyak juga pengetahuan yang kita dapat. Baik. Paling enggak kita bisa berbagi di mana wilayah kita tinggal, terutama paroki. Nah, jadi kita rapat ini sebenarnya bukan asal-asalan, tapi banyak hal penting yang kita bahas. Jadi kalau ada pengurus itu yang merasa dirinya masuk di dalam pengurus, bagilah waktu. Masalah setahu saya semua pengurus ini tidak ada yang nganggur. Semuanya bekerja. Paling tidak dia bekerja di rumah itu sangat sibuk, tapi dia masih bisa meluangkan waktu. Toh kita rapat kan tidak tiap bulan 5 kali, seminggu sekali, kadang tidak ada, sebulan sekali, atau 3 bulan baru sekali. Betul. Jadi tolonglah itu dibagi waktunya. Baik. Bu Ana, silakan. Kurang lebih. Pertama yang ketua mengetuai Bidang. koordinatornya itu wajib hadir. Karena kalau kita tidak hadir tuh menurut saya apa yang bicara? Nanya ke kita lagi. Iya. Tak terbalik. Itu yang Ini
Ini namanya Masalah dia jadi penjuru kan untuk Iya. mengajar atau terutama untuk mengajak anggota kita membuat ini. Nah, Iya. koordinator dulu yang menggerak kita. Iya. Bukan Kita yang anggota nusuk gerak dia kan koordinator. salah kita. Iya. Untuk aturan udah salah itu. Iya, kita menusuk dia itu salah. Apalagi yang koordinator ini dipilih orang-orang yang sudah berpengalaman. Pengalaman. Jadi dia membimbing kita yang masih baru. Mengenai bidangnya Bu, silakan Bu Elis mungkin bisa diceritakan dulu untuk ya enggak apa-apa, seingatnya saja. Kalau bidang yang kemarin lead bank kami, memang saya udah ada nyusun sama Lina kemarin karena koordinator juga diajak nggak bisa karena terlalu sibuk bekerjanya terlalu banyak. Akhirnya kami menyusun. Kalau menunggu beliau mungkin tidak tersusun-susun program kami. Ya. Hanya kami ada sampaikan ke koordinator, jika ada yang perlu ditambah silakan ditambah, atau ada yang mau dikurang silakan dikurang. Nah, yang pertama kemarin kami ingin, memang apa yang kata Bapak tadi bilang itu benar, survei atau ikut di paroki-paroki. 8 paroki. Di 8 paroki itu kami ingin mendata terutama dirigen di paroki itu atau anggota kur mereka ada berapa kur di sana. Betul. Kemudian masing-masing kurnya siapa dirigennya atau pelatihnya. Itu rencana kami akan diundang, kami akan bersama-sama duduk untuk membicarakan apa yang kemarin kita dapat di TOT itu. Lagu-lagu yang layak dipakai supaya ada keseragaman, kebersamaan kita di setiap paroki. Itu. Nah, kemudian kan kalau kita mengumpulkan orang, paling tidak kita siapkan aqua kan, minum. Nah, itu juga kami ada anggarkan kemarin. Nah, itu sih yang pertama-tama mungkin kami kita lakukan, tapi belum terrealisasi. Baik. Untuk Bu Ana gimana tahun 2024 ini? Saya sih mengikuti apa yang menjadi keputusan kemarin sih daripada saat rapat kemarin. Tapi karena ketuanya sendiri tidak datang, bagaimana kita? Ketuanya Pak ini ya? Bukan Bung Melan. Oh, Bu Melan ya. Bung Melan, iya kita lagi Bung Melan. Waktu rapat kemarin kan ada di sini rapat kan kalau nggak salah. Enggak. Ada dia. Oh, Bung ada. Melan ada. Ada, Ada. Bung Melan ada. Bu Yuni, saya, Bu Melan, Bu Yuni sama suaminya. Pak Pran. Itu. Jadi untuk 2024 itu ada mengadakan apa yang lalu tidak terrealisasi? Sepertinya tidak ada ya di 2025 aja ya. Ya, belum ada sama sekali. Hanya waktu itu kan membicarakan tentang bagaimana rencana keuangannya. Baik. Ya, sekali lagi kita memang mau idealnya itu. Mengapa sih kemarin langsung dengan RAB-nya? Antara 2025-2026 itu kita mau usulkan supaya Pemda itu tahu bahwa kebutuhan dana kita sekian. Dan juga kalau ada bidang usaha dana, itu bisa mencari sponsorship atau partnership, lalu dengan kerjasama yang konsisten. Karena kita kan maunya 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 kita adakan Pesparani lah. Karena kita belum, kalau dulu itu pra Pesparani yang HUT tuh namanya ya, pra ya. Karena sebenarnya itu melewati Pesparani malah acaranya sampai udah mau berbulan-bulan tuh. Ya. Itu ya kan, Bu. Kalau Pesparani cukup 3 hari 2 malam udah itu paling lama lah. Jadi Pesparani di kita kan tidak mungkin lama. Orang 1 hari itu bisa diselesaikan berapa lomba karena kan hanya 8 paroki langsung kita minta. Ya. Kemudian yang untuk Mazmur 8 orang, ya tidak lama sih. Ya kan, jadi kayaknya cukup 2 hari selesai. Pembukaan mungkin misa, habis itu ditutup dengan misa lagi kan. Nah, cuman mungkin orang berpikir makanya tahun 2025 itu harus ada Pesparani. Walaupun dananya minim, ya kita alokasikan. Ya karena kan yang paling utama itu lombanya harus ada, Pesparani namanya. Dan 8 paroki kan dia membiayai dirinya sendiri. Mau baju, mau apa ya terserah urusan. Hadiah aja. Paling hadiah saja yang mungkin uang pembinaan dan sebagainya. Tidak perlu terlalu besar karena ada beberapa lomba yang kita harus lakukan.
lomba-lomba yang tidak diminati. Kalau untuk Pesparani itu, kalau idealnya, kalau 8 paroki minimal 4 peserta. Nggak mungkin lomba tuh kita adakan hanya 3 peserta. Itu sih eksibisi saja, tidak perlu dikasih hadiah. Karena mengapa? Kalau misalnya 4 paroki bisa hadir. Sebenarnya kalau pakai kecamatan, hanya 6 kecamatan. 4 peserta itu untuk Ya, artinya setiap lomba tuh hanya 4 peserta. Maksudnya Minimal. semua. Kan ada 13 cabang nih. Kalau kita mau mengadakan semua boleh. Tapi kalau untuk diadakan Pesparani itu harus minimal 50% lah. Kalau pakai paroki kan 8 paroki. Kalau misalnya dia ikut Mazmur PSA, Paduan Suara Anak. Masa hanya 2 atau 3 aja yang ngirim, kan enggak imbang. Ya kan? Nah, 8 paroki itu kalau bisa ikut semua cabang, lalu 4, minimal 4. Kalau misalnya di bawah 4 hanya 3, itu eksibisi saja. Hanya ditampilkan, diberikan yang namanya sertifikat penghargaan. Masa lomba 1 orang, kan aneh. Ada targetnya. Kalau dia per kecamatan itu boleh. Misalnya Kecamatan Pontianak Utara kan hanya 1 paroki. Yang agak unik Kecamatan Pontianak Kota 2 paroki, katedral, dan juga MRPD itu ada masuk di barat. Nah, kalau dia berdasarkan KTP, berarti mereka tuh pesertanya harus berdomisili di kota. Pakai wilayah, tapi agak menyulitkan, makanya kita pakai paroki. Kalau pakai kecamatan minimal 3 peserta, karena ini. Masa lombanya enggak diikuti 8 paroki, ya 8 lah lombanya ya. Nah, itu penting untuk disampaikan.